seputar uban, Dok. Katanya kita nggak boleh mencabut uban, Dok, karena katanya dengan mencabut uban yang awalnya cuma 1 yang dicabut bisa jadi 10, bisa jadi 100, bisa jadi 1000 alias lebih banyak. Betul nggak sih, Dok, ini, Dok? Jadi sebenarnya ini mitos ya. Jadi kalau uban itu kan sebenarnya rambut yang menjadi putih ya. Nah, jadi kalau kita mencabut 1 uban, pasti yang tumbuh ya tetap 1 juga. Karena tidak akan tumbuh 100 ya, karena di dalam 1 folikel rambut itu ya 1 rambut ya, 1 folikel. Oke ya, jadi yang dicabut 1 ya yang tumbuhnya 1, nggak kemudian ubannya 1 dicabutnya jadi banyak gitu ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Minyak kemiri membuat rambut lebih lebat. Gimana nih, Dok? Nah, kalau ini nih sebenarnya masih harus dilihat dulu nih. Jadi karena memang udah turun-temurun dari dulu udah lama bahwa penggunaan minyak kemiri itu bisa menumbuhkan rambut. Nah, namun kalau kita mau mengatakan sesuatu itu efektif, itu tentu harus ada penelitiannya. Nah, penelitiannya itu untuk membandingkan bagaimana efeknya, terus ada pengukurannya tentunya ya. Nah, sejauh ini belum ada penelitian yang melihat efektivitas dari minyak kemiri ini pada manusia. Kalau yang saya lihat sih udah ada yang penelitiannya pada kelinci, pada mamut ya. Dan dikatakan bahwa ada memang efeknya minyak kemiri dapat menumbuhkan rambut. Tapi sejauh itu belum ada penelitian pada manusia, ya kita belum bisa bilang bahwa ini benar-benar efektif. Nah, ini yang lumayan bikin capek ya, ini bacanya aja bikin capek nih, Dok. Menyisir 100 kali biar meningkatkan kualitas rambut. Nah, apakah kualitas rambut bisa dihasilkan dari sampai 100 kali nyisir rambut nih, Dok? Ini sebenarnya ini sih mitos ya. Yeah. Karena sebenarnya sesuatu yang berlebihan itu juga pasti nggak bagus ya. Jadi sebenarnya kita menyisir rambut 100 kali itu akan menimbulkan friksi sebenarnya atau gesekan antara rambut. Nah, kalau dia terus-menerus digesek ya, itu justru akan mempengaruhi juga rambutnya jadi lebih rapuh, terus mudah patah, itu juga bisa ya. Terus sisiran tarikannya itu bagaimana gitu kan, itu juga bisa menarik rambutnya jadi malah membuat lebih rontok, itu bisa. Jadi kalau sisir rambut ya secukupnya ya, tetap rapi, dan juga hindari menyisir rambut saat rambutnya basah. Oke. Oh, makanya kalau perempuan-perempuan itu habis mandi, habis sampoan, keramas, biasanya pakai hair dryeran dulu gitu ya, Dok ya, baru disisir. Jadi hair dryer juga nggak boleh terlalu sering nih. Oh gitu, oke. Kenapa itu, Dok? Kalau cuma diangin-anginin aja sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya dipakai yang hangatnya tuh, apalagi yang terlalu panas suhunya, itu juga akan membuat rambutnya menjadi rapuh, kering, dan malah mudah rontok. Ketombe muncul karena kurang bersih saat keramas. Nah, banyak yang bilang, ih kamu ketombean pasti keramasnya nggak bersih nih, bilasnya nggak bersih. Ada hubungan nggak sih, Dok? Sebenarnya ini juga mitos ya. Yeah. Nggak ada hubungannya. Jadi kalau nggak bersih nih, kita misalnya nggak bersih, mencuci rambutnya ada sisa-sisanya, itu hanya akan menimbulkan seperti kayak kotoran gitu. Jadi kayak ada putih-putih, mungkin itu yang dipikir ketombe. Padahal sebenarnya ketombe itu berbeda. Ketombe itu sebenarnya pengelupasan kulit kepala ya. Pengelupasan kulit kepala berbentuk seperti sistik. Oke ya. Oke, kita lanjut yang terakhir, Dok. Kegiatan di luar ruangan membuat rambut jadi merah. Istilahnya kalau di kita nih alay, anak layangan gitu ya, Dok ya. Terlalu banyak main, biasanya anak-anak nih ya, atau bapak-bapak yang aktivitasnya di outdoor gitu, akhirnya kena paparan sinar matahari secara langsung, rambutnya jadi agak kemerahan, agak ngeblonde-blonde gimana gitu. Itu sebenarnya efeknya atau gimana itu, Dok? Ya ini bisa dari matahari sih memang. Jadi paparan sinar matahari yang lama itu kan juga akan mempengaruhi rambut kita. Biasanya tuh sinar UVB dan UVA. UVA itu kan biasanya sinar matahari kan ada 2 ya, UVA sama UVB. Kalau UVA itu biasanya menyebabkan aging. Kalau UVB menyebabkan burn atau terbakar. Nah, kalau UVA itu dia terus terpengaruh, itu akan menyebabkan seperti prematur aging.
gitu di rambut kita. Nah, pada usia aging itu kan juga jumlah melanin atau zat pemberi warna pada rambut kita itu mulai berkurang. Nah, makanya dia jadi warnanya dari yang hitam menjadi agak kemerahan atau agak oranye. Nah, UVB-nya itu juga itu kan burn ya. Jadi rambut pun sebenarnya bisa burn atau terbakar. Nah, jadi burn-nya itu istilahnya bukan benar-benar kebakar seperti kayak kulit gitu ya, kayak melepuh gitu, enggak. Tapi sinar UVB itu akan membuat oksidasi istilahnya. Jadi oksidasi dari zat yang ada di dalam rambut kita. Jadi itu biasanya oksidasi, ada zat ya namanya thiol. Nah, itu akan teroksidasi oleh sinar matahari terus menjadi asam sulfonat. Nah, sedangkan asam sulfonat itu yang dibutuhkan untuk membuat rambut itu jadi lebih halus. Oke. Nah, jadi itu kan dicegah matahari ya, jadi dia akan jadi lebih rapuh dan kering. Oke. Tapi pertanyaannya itu berbahaya nggak sih, Dok, untuk kualitas rambutnya? Kalau lama-lama dibiarin iya, jadi rambutnya kan jadi rapuh, jadi mudah patah. Oke. Jadi ya rambut rontok jadinya. Nah, kalau bisa bekerja di luar ruangan harus dikasih cover juga ya, Dok, ya, topi atau apa gitu ya, supaya tidak terlalu langsung terpapar sinar matahari secara langsung. Oke, Dokter Ineke, terjawab sudah mitos fakta seputar kesehatan rambut dan kulit kepala.